semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Anissa Fitri, panggil aja Anis, dari Fisika Angkatan 2022. Ya, dengan NIM 182221066. Nah, di sini ada tugas nih, yaitu manajemen industri, tentang orang seperti apa yang mudah mendapatkan uang. Oke, sebelumnya di sini kan kita harus mewawancarai orang. Tapi karena aku anak rantau yang asal aku di Lamongan dan rantau di Surabaya, jadi aku mewawancarai dari keluarga aku sendiri, yaitu ayah aku dan juga ibu aku. Oke. Ini aku wawancarai ayah aku lewat chat WA seperti itu. Jadi kenapa sih aku memilih narasumber ayahku sendiri? Karena ayahku sendiri ini menurutku adalah yaitu sebagai sosok yang mudah banget nih untuk mendapatkan uang tentunya. Jadi bagaimanapun caranya, entah ayah itu kerja sebagai inilah, sebagai itulah, gampang banget gitu loh untuk mendapatkan uang kayak gitu. Nah, jadi aku nanya ayah nih, orang seperti apa sih yang mudah mendapatkan uang? Misalkan kayak jadi orang yang selalu giat, nah orang yang selalu kayak gimana itu bakal diceritain di sini. Oke. Kemudian mungkin sekilas dari ayah aku aja. Nah, ayah aku ini yaitu sebelumnya juga pernah kerja apa aja sih, serabutan gitu. Kalau misalkan ada di kerjaan ini, yaudah ini. Jadi kalau ada di kerjaan itu, yaudah kerjaannya gitu, kayak gitu. Jadi ayah aku tuh tahun pas kemarin itu ayah aku jualan susu kedelai. Terus yang baru-baru ini yaitu ayah aku jualan permen. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan, karena susu kedelai ini yang ribet dan kayak gimana itu tentunya. Jadi beralihlah ke permen seperti itu. Nah, habis itu orang seperti apa sih yang mudah gitu mendapatkan uang namanya? Ini nih tips dari ayah aku. Yang pertama yaitu orang yang selalu giat dan rajin dalam bekerja. Kayak apa ya? Misalkan kalian dibayangin nih, kalian punya sesuatu usaha, tapi kalau kalian nggak rajin, kayak gimana ya, bahkan mati dong, kayak bangkrut gitu loh, ya nggak sih? Pastinya kayak seperti itu. Nah, misalkan kamu mempunyai warung, kayak warung kopi lah, entah warung kayak misalkan warung ini deh, jualan beras ataupun yang lain kayak gitu, tentunya toko lah di rumah nih. Nah, setiap kamu tuh pasti setiap pagi jam 5 lah itu udah buka, abis subuh kamu abis sholat abis ini kamu udah buka. Wah, itu rajin banget nih teman-teman. Jadi kayak teratur gitu loh. Misalkan nih, aku punya toko di suatu tempat, aku buka dari jam 5. Jam 5. Jadi setiap jam 5 tuh aku selalu buka terus seperti itu. Itu rajin sih kayak gitu. Jadi nggak ada kayak misalkan, waduh ini hari libur nih, ya udah kita stop, kita pending dulu, kita tutup aja warungnya. Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang lain gitu, wah di sana pasti tutupan, di sana pasti tutupan, males jadi akhir-akhirnya. Jadi kita itu harus disiplin lah, ininya harus rajin kayak gitu. Oke, jadi yang kedua yaitu orang yang telaten dalam segala usahanya. Sebenarnya nomor 1 sama nomor 2 nih kayak berkaitan gitu ya. Rajin sama telaten itu hampir sama gitu. Nah, sama disiplin juga terutama. Sebenarnya sama aja sih. Ini contoh aja, misalkan ayah aku nih telaten. Kalau misal ayahku
jualan permen ya. Nah di satu kota nih, di suatu sekolahan nih sepi. Nah bagaimana caranya apa ya biar gak sepi itu? Jadi kayak ya udah kita telaten, kita tetap jualan, jangan kayak misalkan aduh sepi nih udah tutup aja, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi tetap kita jualan meskipun sepi kayak gitu, karena memang ada masa-masanya, kadang ada yang maju ada yang mundur, karena roda kan kayak roda tuh berputar gitu ya, nggak akan selalu di atas gitu, nggak akan, jadi pasti ada di bawahnya kayak seperti itu. Nah jadi tetap aja kita itu harus telaten kayak gitu. Misalkan nih kamu baru pertama kali membuka warung bakso, ternyata hari pertama nih, hari pertama pasti rame dong, pasti rame banget sampai nggak ada yang dapat tempat duduk kayak gitu. Terus hari kedua lumayan rame. Terus hari ketiga aduh semakin menipis. Hari keempat ada yang laku cuma 1, 2, 3 kayak gitu, mungkin lah bisa lah dihitungin. Ternyata hari keempat waduh sepi banget nih, ada yang kejual 1 lah, kejual berapa. Tapi ya udah ya emang itu masanya apa ya lah, kamu lagi di bawah gitu, bukan kamu kalau misalkan langsung ditutup ternyata kamu belum tahu kan hari ketujuhnya, hari ke seterusnya nggak akan tahu kalau bakal nanti serami itu, nggak akan tahu. Makanya kita tetap harus telaten meskipun sepi, meskipun ini tetap kita tetap jualan seperti itu. Oke, next 3 yaitu ada orang yang kreatif tentunya. Jadi orang kreatif tuh harus memiliki ide-ide yang cemerlang lah ya tentunya. Oke, betul. Nah ini contoh aja nih, ayah aku kan jualan permen. Sebenarnya permen gulali tuh kayak dibulet-buletin, ditusuk-tusuk, taruh di coklat atau khusus coklat atau kasih misis atau gimana, udah itu doang, namanya gulali ya kan, namanya permen yang juga dimakan sama anak-anak kecil ya kan. Nggak ada kreatifnya, kayak sama aja iya kan. Nah ini nih yang jadi ayahku tuh laris banget permennya. Jadi kita buat permen yang bentuknya borong ataupun bunga, lumba-lumba atau yang lain. Jadi kayak senang aja gitu, iya gak sih? Misalkan kalian nih beli permen bentuknya burung ya, bisa nggak? Ayah kok bisa. Nah bisa kan, itu juga meningkatkan apa ya, harga jual dari permen tersebut. Misalkan nih permen hanya dibulat-bulat kasih susu udah harganya 1.000 misal, sedangkan apa ya, permen yang kayak dibuat bentuk dalam burung ataupun lumba-lumba ataupun kayak bunga gitu, aduh lebih mahal tentunya, pasti 5.000, 2.000 kayak gitu ya, nggak jauh beda tipis tentunya, tapi lumayan kan. Kayak kita ada ide-ide kreatif, gak melulu hanya celup-celup udah kayak gitu, kita harus memikirkan cara-cara yang lain, betul. Oke. Terus yang keempat ada orang yang tidak mudah putus asa dalam berusaha. Ini sama aja juga sih, kayak tidak mudah putus asa terus kayak bekerja secara giat. Nah ini misalkan gini ya, namanya orang jualan nggak tentu laris terus, gak tentu itu, nggak mungkin juga gak ada yang laris terus, pasti ada masa-masa di bawah kayak gitu. Nah ini contoh lagi ya teman-teman. Nah contoh lagi misalkan ayahku di suatu sekolah A, ini ayahku laris banget hari pertama, hari kedua sampai hari keberapa gitu laris. Ternyata misal pada hari ke-10-nya ayahku tuh di tempat A sepi banget. Waduh gimana nih caranya? Ya nggak mungkin dong kita lingkup di kota di sekolah A terus, ya udah kita pindah lagi di sekolah B. Ternyata sekolah B ini rame, ya udah
sekarang pindah di sekolah B kayak gitu. Jadi kita tentunya kita harus memikirkan ide-ide yang cemerlang gitu. Apa sih idenya kalau misalkan tempatnya kita udah pindah beberapa kali, ternyata ada suatu hal yang nggak ngaruh nih, meskipun tempatnya dipindah tetap aja sepi. Berarti apa sih yang harus kita rubah, apa sih yang harus kita buat, apa yang harus kita pikirkan, iya kan? Nah, berarti kalau dari itu, berarti apa sih kualitas dari bahannya kita yang kita jual. Misalkan kayak permen tadi, ya udah kita bentuk macam-macam ya, terserah pelanggannya mau apa. Misalkan, bang, aku pengen permen bentuk mobil, bisa nggak? Ternyata pelanggannya nggak bisa. Gimana dong? Jangan jawab gak bisa, kita coba dulu teman. Bisa, ya udah kita buat mobil. Oh ternyata bisa, kita bisa naikin tuh harga jualnya, bisa jadi 10.000 kayak gitu. Contoh aja nih teman-teman. Jadi kita tetap jangan kayak aduh. Okay. Jadi jangan sampai langsung kayak putus asa gitu teman-teman. Jadi tetap bekerja giat terus menerus, memikirkan ide-ide. Jadi usaha kita itu berkembang terus menerus kayak gitu. Oke, next yaitu ada nomor 5, yaitu kita selalu bersyukur dalam segala apa yang telah dicapai. Ini menurutku dan juga kata ayah aku, ini tuh poin pentingnya nih di sini, itu tuh selalu bersyukur kepada apa yang telah kamu capai. Misalkan kalian jualan cuma dapat 10.000 nih, tetap harus bersyukur teman-teman. Jangan kayak ya hari ini kita dapat 10.000 doang kayak gitu, jangan. Kita tetap harus selalu bersyukur. Kita dapat 10.000, 100.000, 200.000 tentunya, wah kita tetap bersyukur nih. Nah di sini kan bersyukur ada banyak cara tentunya. Bisa jadi teman-teman nih bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, makasih Tuhan telah memberikan apa ya rezekinya kepada aku kayak gitu. Terus habis itu yang kedua ada dengan cara misalkan kita mendapatkan uang 100.000 nih. Uang 100.000 itu gak full buat kita semua, bukan. Nah 100.000 nih kita pecah. Nah uang 100.000 ini kita pecah, jadi misalkan 75% atau 50% nya ini kita buat berbagi kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu milik kita gitu. Jadi semua rezeki kita itu dari Allah, dari Tuhan kita. Jadi ya udah kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Kita kembalikan dengan cara kita ya udah kita bersyukur, kita ngasih sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan kita kasih beras ataupun kita ngasih barang-barang yang bermanfaat tentunya seperti itu. Nah oke, jadi itu sih 5 tips dari ayah aku sendiri. Mungkin dari orang-orang lain juga seperti itu.